Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Jumat Pahing ya, dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara kita ya. Kaitannya dengan apa itu pagar gaib ya. Kita pergi ke orang pintar terus dikasih pagaran ya. Entah pagar rumah, entah pagar badan ya. Nah, tentunya ini akan membawa efek ya. Ya kalau misalkan yang ditransfer pada diri Anda itu adalah sebuah doa gitu ya, membacakan doa ya. Tapi yang ditransfer kepada diri Anda itu adalah kotam ya. Biasanya kan gini ya, orang itu katakanlah oh ini pendemen ya, pendemen di isor lawangmu gitu, supaya rumahmu itu anti sihir, anti teluk, anti santet, biasanya seperti itu ya. Itu sangat berbahaya sekali ya, sangat berbahaya sekali. Biasanya ada masa pakainya gitu ya. Ya ibarat gini ya, saya punya pembantu ya, terus tak perbantukan di rumah Anda ya, apakah saya harus ngingoni pembantu tadi? Tidak toh. Yang ngingoni pembantu tadi adalah diri Anda. Lah masalahnya Anda tidak tahu pembantu Anda itu dari golongan jin, dari golongan makhluk halus. Anda tidak tahu sesajinya apa, bagaimana bentuk bentuk kita itu mengorangkan apa namanya, mengkondisikannya itu kan kita tidak tahu gitu. Akhirnya ya itu yang terjadi ya, lambat laun pagaran rumah, pagaran badan di dalam tubuh Anda itu akan menghisap energi batin Anda. Rumahmu semakin hari semakin sumpek, semakin liar, semakin tidak karu-karuan. Itu yang terjadi. Nah ini yang harus dihilangkan, ini yang harus dipatahkan ya, dihilangkan, dipatahkan. Kalau ini tidak Anda lakukan, harus ya. Terus apa yang harus dilakukan ya? Misalkan Anda nanam apa dulu ya, jimat di pintu Anda ya, diambil ya, diambil, dibersihkan, niat melepas semua itu saat itu ya. Padahal gini ya teman-teman ya, media-media tadi itu hanya sebuah media. Ketika Anda ketempatan kotam dari jenis pemaharan, maka perilaku Anda ini akan berubah. Dulu katakanlah baik, sekarang menjadi tidak baik. Itu pasti terjadi. Lah hal semacam ini ketika Anda biarkan terus, apa tidak jadi masalah gitu. Apa tidak jadi malapetaka bagi diri Anda? Ya jadi masalah, ya jadi malapetaka. Ini yang perlu kita sikapi gitu. Ya. Jangan sampai ketika ini sudah jadi masalah, jadi malapetaka, akan semakin liar gitu ya. Ini sangat berbahaya sekali ketika kita itu punya seperti itu ya. Apalagi itu di rumah ya, di rumah juga itu sangat berbahaya, apalagi di dalam badan Anda. Pasang jimat supaya kebal, pasang jimat supaya terlihat cantik, itu sangat berbahaya sekali gitu. Itu kotam ya, itu kotam makhluk halus dimasukkan di dalam tubuh Anda. Nah kalau Anda masih bisa memberi makan, itu tidak ada masalah ya. Kita gak melihat dari sisi boleh atau tidak ya. Sepanjang Anda bisa memberi makan itu makhluk halus, itu tidak ada masalah. Nah, masalahnya siapa sing eling gitu ya, kita bisa siap siaga gitu. Bisa makan kotam, nyajeni kotam, kan riskan gitu loh, rentan gitu. Misalnya kita ini sibuk dengan pekerjaan, lali kotamnya tidak dipakani, akhirnya apa? Menyerang diri Anda ya. Jadi misalkan ada kotam, ada penjagaan untuk rumah Anda ditanam di dalam rumah Anda ya. Ini kan katakanlah barangnya tiap tahun ini kan terjadi pelapukan ya, atau habis misalkan minyak wanginya habis sudah minyak wanginya ya. Lah kodamnya masuk dalam tubuh Anda gitu.
Seperti pasang susuk misalkan. Pasang susuk media jarum. Ketika dimasukkan dalam tubuh Anda, seret misalkan, itu susuknya diambil lagi sudah enggak pengaruh. Ya, kenapa? Karena makhluk halusnya sudah menyatu dengan diri Anda. Nah, kadang kita itu asumsinya hanya itu saja. Susuknya harus keluar baru kodamnya keluar. Enggak seperti itu. Ya. Susuk itu hanya sebatas media saja. Ya. Ibarat perjanjiannya saja. Ya. Ketika susuknya dilepas, makhluk halusnya sudah nempel dalam tubuh Anda. Sudah mendarah daging di dalam diri Anda. Nah, ini lebih sulit ya. Orang katakanlah melakukan pemaharan ya, pagar rumah, pagar badan untuk kekebalan. Itu akan lebih sulit untuk menghilangkan daripada ketika kita terkena sihir telur sandet ya. Makanya Anda harus hati-hati ya. Tidak apa-apa kalau Anda hanya untuk memaharkan sesuatu untuk pembersihan saja, tidak ada masalah gitu. Tapi kalau Anda memaharkan ya untuk sebuah kepentingan ya, biasanya kalau reaksinya cepat itu menggunakan kodam. Misalkan ya, usahamu sepi ya. Anda melakukan pemaharan dan reaksinya cepat sekali ya. 1 hari 2 hari sudah berubah rame. Nah, itu biasanya kodam. Itu harus ada sesajinya. Kalau tidak ya hidupmu yang akan berantakan ya, ketika sesaji yang diberikan oleh orang tersebut sudah habis ya. Tidak mungkinlah orang tersebut akan melakukan sesaji terus sedangkan pekerjaannya membantu Anda gitu ya. Makanya ketika Anda mau melakukan pemaharan, tanya dulu sama orangnya ya, ini sesajinya bagaimana ya, ini cara merawatnya bagaimana. Itu untuk menghindari kemungkinan yang terjelek ya. Tapi jeleknya pasti ada. Bagaimana cara pembersihannya? Tobat ya. Tobat sampai Tuhan mengampuni dosa Anda. Sampai energi positif Anda itu besar, maka makhluk yang ada di dalam tubuh Anda itu akan pergi atau hilang. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.